Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Ilahi yang Maha Ghafur. Atas iradahnya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan di malam harinya kita melaksanakan qiyamul Ramadan, di siang harinya kita melaksanakan ibadah saum yang insyaallah mudah-mudahan saum pada bulan Ramadan hari ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semua jamaah istiqomah yang berbahagia, tema kita pada karomah ini tentang tertolaknya doa. Lalu kita perhatikan dalam ayat yang mengenai tentang saum, dari runtunan ayat itu ternyata ada satu ayat yang diselipkan, yakni tentang doa, yang mana yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kita perhatikan dalam ayat ini, apabila ada seorang hamba memohon kepadaku, berdoa kepadaku, insya Allah katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Yang dalam arti bagi orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, sedangkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada su'atul ijabah, ada diterimanya saat ijabah, diterimanya ijabah doa bagi orang yang memanjatkan doanya, bagi orang yang yuqarribuni, bagi orang yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia dalam melaksanakan ibadah saum. Para pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimanakah kita memahami tentang doa yang akan diterima, yang diijabah, dengan doa yang tertolak? Oleh karena itu kita harus memahami bagaimanakah doa yang diijabah, apakah syarat-syaratnya. Maka bisa jadi apabila tidak memenuhi syarat-syarat dari doa tersebut, mungkin itu insya Allah akan menjadi tertolaknya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kami mendapati ada beberapa syarat diterimanya suatu doa. Yang pertama, berdoa itu haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, yang dengan rasa ikhlas, lurus dalam menjalankan agamanya karena Allah semata. Yang dalam arti ketika ada orang yang ikhlas, tentunya dia harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Maka ketika kita berdoa, syarat yang utama itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kalaulah seseorang berdoa tidak karena Allah, tetapi karena selain Allah, niscaya doanya tidak akan diterima. Misalnya ada seorang yang berdoa, saya berdoa karena ingin mendapatkan sesuatu, saya berdoa karena ingin mendapatkan rezeki yang lebih. Tetapi
kalau diharapkan saya berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun isi doanya itu adalah memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat yang utama, haruslah seseorang berdoa berdasarkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kalau tidak ikhlas, akan sebaliknya. Yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah, tapi sebaliknya orang yang tidak ikhlas berarti riya, ingin dipuji, ingin dilihat selain daripada Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang keduanya itu adalah al-mutaba'ah. Haruslah seseorang mengikuti sesuai dengan tuntunan yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Kenapa? Andai kata ada seseorang yang berdoa, tetapi doanya itu tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ditolak. Bagaimanakah syariat itu dalam berdoa? Kita pahami, bagi orang yang berdoa, tidaklah berdoa dengan keras-keras, tidaklah berdoa dengan teriak-teriak. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Dan tidak juga berbisik-bisik. Tapi memang kita bisa utarakan, kita bisa ucapkan doa itu dengan sepenuh hati kita. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala macam apa yang terbesit dalam hati kita. Jika yang terbesit itu baik bagi diri kita, insya Allah Allah mengijabahnya. Maka yang keduanya haruslah disesuaikan dengan syariatnya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa fa innallaha la yuqbalu minal amal, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang illa muwafiq, kecuali sesuai li hadi Rasulullah SAW, kepada petunjuk Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu, dan apapun yang Rasul sampaikan maka ambillah apa yang Rasul ajarkan, ambillah pelajaran itu. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul SAW larang, tinggalkanlah oleh kita semua. Maka inilah yang menjadi dasar kita harus menyesuaikan dengan syariat. Lalu bagaimana kalau misalnya andai kata tidak ikhlas, andai kata tidak sesuai dengan syariatnya? Di sini ada satu keterangan bahwa yang dikatakan di dalam keterangan itu disebutkan, innal amala, sesungguhnya amal itu, idza kana khalisan, apabila amal itu ikhlas, walam yakun sawaban, tetapi tidak benar suatu amal itu, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, lam yuqbal, tidak akan diterima. Kemudian wa idza kana sawaban, andai kata kalau orang yang mengerjakan suatu amal itu sesuai dengan syariatnya, walam yakun khalisan, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah, maka lam yuqbal, ia tidak, sama saja tidak akan diterima. Ketika ada orang yang beramal suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tetapi dia amalkan perbuatan itu untuk apa adanya Rasul? Jika demikian, sama saja dengan melangkahi langkah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka seseorang yang beramal hatta yakuna khalisan sawaban, hendaklah haruslah ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wal khalis makana lillah, dan keikhlasan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wasawab, dan yang benar dari suatu amal itu makana ala sunnati, adalah apabila kita menyesuaikan terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ini yang kedua, haruslah seseorang berdoa sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam prakteknya, bagaimanakah doa itu? Maka tentunya dalam praktek kita melaksanakan sholat, sholat pun adalah doa, karena itu termasuk doa yang paling krusial, yang paling sakral. Kita berdoa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu. Dan kita juga bisa berdoa di waktu sujud kita. Kenapa? Sebaik-baiknya su'atul ijabah ketika seseorang yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berbisik-bisik ke bumi, namun sampai ke langit. Maka inilah syarat yang kedua, sesuai dengan syariatnya. Kemudian, bagaimana syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga dalam terijabahnya doa, maka doa itu harus dalam keadaan sungguh-sungguh. Otomatis seseorang tidak akan diterima doa itu andai kata berdoanya dalam keadaan lalai atau tidak sungguh-sungguh, sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah, wa antum muqiluna, dan sedangkan kalian muqinuna, yakin bil ijabah, yakin akan diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin amilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka dari keterangan ini, yakni hati kita penuh kesungguh-sungguhan, kita curahkan betul-betul adanya keseriusan. Bahkan syarat yang lainnya yang keempat, yakni ketika seorang beribadah, ketika seorang yang berdoa, hendaklah doa itu diucapkan, hendaklah doa itu dikeluarkan dengan serius. Keseriusan itu akan membawa dirinya terijabah doa. Otomatis ketika tidak serius, tidak akan diijabah atau akan timbul tertolaknya doa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku, in syi'ta, jika engkau kehendaki. Jadi janganlah seseorang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Jangan. Dan janganlah mengatakan Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, in syi'ta, jika engkau mau, jika engkau berkehendak, jika engkau menghendakinya. Jangan berkata demikian. Liyaz'amal mas'alata fa innahu la mukrihu lahu. Dan kalau kita sedang berdoa, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam memohon, dalam meminta doa itu. Kenapa? Karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. Allah tidak ada yang memaksa kita untuk berdoa terus-menerus. Tetapi haruslah dihadirkan dalam doa itu dengan kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Kalau ada orang yang mengatakan, ya Allah, ampunilah akulah kalau engkau mau. Ya, kalau begitu tidak ada kesungguh-sungguhan dan tidak ada keseriusan. Bahkan hadis ini banyak dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan. Ya Allah, jika engkau berkenan, berikanlah aku rezeki yang banyak. Jika kau berkenan, cukupkanlah aku dari rezekiku, cukupkanlah aku dari rahmatmu kepadaku. Jika engkau mau.
maka jika demikian adanya artinya tidak ada keseriusan bagi dirinya. Inilah yang menjadi penyebab seorang tertolak doanya. Maka yang keempatnya itu adalah keseriusan. Lalu keseriusan itu membutuhkan ikhtiar. Ternyata ikhtiar atau kesungguh-sungguhan itu bukan hanya pada ikhtiar saja, tetapi ada juga pada kesungguh-sungguhan untuk berdoa, kesungguh-sungguhan dalam keseriusan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang berbahagia, bagaimanakah yang selanjutnya? Yang kelima, hendaklah seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan memohon kepada Allah agar doa itu segera diijabah, atau seseorang berdoa janganlah tergesa-gesa atau isti'ajal, karena di sini ada suatu hadis keterangan yang dibawakan dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman. Abu Ubaid itu adalah budak Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Wakana minal qura. Oh, ternyata yang budak itu ada termasuk para qori, penghafal Quran, wa ahlul fiqhi, dan ternyata seorang ahli fikih. Qala, ia berkata, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah berkata, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal fayaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Abu Hurairah berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang di antara kalian akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kalau dia tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Hingga mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia belum mengabulkan doaku. Kalau misalnya ada perkataan demikian, maka sama saja dia tidak sabar dalam doanya. Kenapa? Karena kita pahami doa itu ada yang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang dijadikan kepada hal yang lain yang menjadi maslahat pada dirinya. Maka hendaklah dia berdoa untuk tidak segera atau untuk tidak tergesa-gesa. Kemudian bagaimana orang yang dimaksud tergesa-gesa itu? Yang disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan sahabat, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu adalah apabila ada orang yang berdoa, ia mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Maka setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Yang dalam arti ternyata dari keputusasaannya itu dia berhenti untuk berdoa. Dari hadis ini atau dari keterangan ini ternyata Allah menginginkan kita untuk terus berdoa, diistiqomahkan doa itu. Sekalipun belum kita rasakan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diikhtiarkan untuk senantiasa terus kita ulangi doa tersebut. Kita terus munajat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala senang hambanya mendekatkan diri terhadap Rabb-nya. Lalu hadirin, bagaimana syarat yang lain? Syarat yang keenamnya, yakni ternyata orang yang berdoa itu hendaklah terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Bahkan terhindari dari pakaian-pakaian yang haram. Dalam satu hadis disebutkan, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sesungguhnya Allah Maha Baik. Dan sesungguhnya Allah menyukai kepada yang baik. Allah Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih. Maha Pemurah dan menyukai kemurahan. Dan Maha Mulia juga menyukai kemuliaan. Oleh karena itu, bersihkanlah diri kalian. Maka ini anjuran kepada kita untuk membersihkan makan kita, minum kita, tempat kita, apa yang kita pakai semuanya bersih. Maksudnya dalam arti tidak ada
bukan bersih dari kotor saja, tapi bersih dari hal-hal yang haram. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang dimakan itu haram, ketika ada sesuatu yang diminum itu haram, yang dipakai itu haram, itu akan menjadikan tertolaknya doa. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalun. Wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk membersihkan diri kita. Karena sesungguhnya Allah maha thayyib, tidak akan menerima melainkan yang baik. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah juga memerintah kepada orang-orang mukmin terhadap apa yang Allah juga terhadap apa yang diperintahkan pada Rasul pula. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Dan hai Rasul, makan dan minumlah dari hal-hal yang baik, kerjakanlah amal soleh, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan firman-Nya yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki Allah yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembahnya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Tapi bukan hanya makan yang biasa, makannya itu adalah makan yang dari rezeki yang baik, dari pencarian yang baik, dari yang halal. Maka di sini bukan hanya makan semata. Kenapa? Karena yang kita pahami, makan itu tidak diperintahkan juga makan dengan sendirinya. Maka ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala mencari makan dengan rezeki yang baik ini, menjadikan diri kita untuk mencari yang halal. Lalu di dalam hadisnya itu disebutkan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jaraknya itu. Jarak yang ditempuhnya sangat jauh sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya, mengadah ke langit, seraya berkata, seraya berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Padahal makanannya dari barang yang haram, padahalnya minumannya dari barang yang haram pula, pakaiannya pun dari pakaian yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan dari doanya itu? Ini yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Lalu kita pahami ternyata syarat ijabah doa itu adalah harus bersih dari yang haram. Maka ketika ada yang haram dalam dirinya, akan membuat tertolaknya dari doa itu. Di bulan Ramadan ini kita berusaha menjaga diri kita dari makanan dan minuman-minuman. Tentu adalah satu didikan bagi kita agar terbiasa kepada yang halal. Insya Allah dengan dalam kondisi kita tidak ada lapar, tidak ada makan, tidak ada minum, karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Lalu bagaimanakah syarat yang terakhir? Syarat yang terakhir adalah as-siqatu billah, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, rogbah dengan penuh harapan akan diijabah, betul-betul akan diijabah. Karena ada satu riwayat Muslim yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yadu bil ismi au qati'atir rahim, bahwa seseorang tidak ada henti-hentinya, pasti akan diijabah bagi seorang hamba itu doanya selama dia tidak berdoa
dari doa yang merupakan dosa. Mana mungkin ada seorang yang berdoa dari dosa. Ya Allah, contohnya, ya Allah, aku mohon si fulan meninggal dunia. Aku mohon si fulan diazab dan lain sebagainya. Maka dari doa itu pasti tertolak. Dan auqati ar-rahim, tidak boleh kita berdoa untuk memutuskan silaturahim. Contohnya, ya Allah, jauhkanlah orang tua saya. Ya Allah, jauhkanlah saudara-saudara saya. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak saya dari saya misalnya. Maka itu terlarang, tidak akan diterima doanya. Dan malam yasta'jil, dia berdoa tidak ingin disegerakan, insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala ijabah kalau tidak ada ketergesaan dalam dirinya. Dan seseorang yang berdoa itu hendaklah menghadirkan dirinya. Kenapa? Menghadirkan hatinya. Kenapa? Ketika hadir hati, insya Allah dia akan merasakan kenikmatan dalam doanya itu. Dia akan merasakan kedekatan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari menghadirkan hatinya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Maka sebagai penutup dari syarat-syarat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashi'in. Ternyata dalam berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah adanya hadirnya hati, hadirnya kekhusyuan. Andai kata kalau ada seorang yang berdoa tidak bisa menghadirkan hati, lalu tidak bisa khusyuk, maka bagaimana terijabahnya doa itu? Dari ayat ini artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung dari doa yang dipanjatkan oleh Yahya. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang yang khusyuk kepada kami. Jadi syarat yang paling utama yakni adanya kekhusyuan, adanya rogbah, adanya harapan oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah, betul-betul diijabah. Maka jamaah yang berbahagia, pemirsa dimanapun yang berada, jadikanlah diri kita seorang yang menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah kita, menghadirkan kekhusyuan dalam doa kita. Terus menerus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita panjatkan agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.